warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya ila yaumil qiyamah. Kalau bukan karena rembulan, tidak akan meninggi hari. Kalau bukan karena takdir Tuhan, kita tak akan kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan ini tempat menjadi saksi di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahim kita bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Tentunya sama-sama di surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau sekarang atau ntar dulu? Boleh, harus menawar kepada Allah. Kan kalau nawar kepada manusia maka kadang-kala bisa, kadang-kala tidak. Ya. Tapi kalau kita memohon kepada Allah supaya nanti aja, padahal syarat masuk surga itu harus mati dulu. Ayo ke surga ayah, hari mautmu. Maka penawarannya satu dengan jalan silaturahimi, yang kedua silaturahimi. Yang pertama silaturahimi, insya Allah saya transfer ilmu walaupun sedikit. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah bukber ini pulangnya dapat ilmu yang bermanfaat. Insya Allah saya kasih ilmu ke Bapak Ibu, pulang bawa amal. Menitari nih buat amplop. Saya masih perlu amplop, enggak perlu amplop, gitu ya. Tapi penting amplop. Alhamdulillah. Gara-gara amplop kan pada seger semuanya, ya. Alhamdulillah. Satu, silaturahmi ilmi. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju tempat ilmu seperti ini, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya, satu. Yang kedua silaturahmi, atau dalam bahasa Indonesia silaturahmi. Karena berkahnya silaturahmi teh, upami bahasa Sunda mah berkahna silaturahmi teh panjang umur jeung loba dulur. Dia mah duit ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan digampangkan rezekinya oleh Allah. Ya. Menurut manusia susah
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun. Beda. Yang hadir di sini yang punya uang dan tidak punya uang beda, duduknya beda. Tak ibu-ibunya yang nggak punya uang bertegan ke atas, nggak mau kerudung katanya soal. Kamu diomeng benar. Makanya urusan akhirat, urusan dunia jangan disia-siakan. Kalau kita banyak keperluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada keperluan yang penting, termasuk yang genting, bahasa Sunda itu, ya, jangan Ramadan berlalu begitu saja. Mudah-mudahan sukses dunia dan akhirat. Karena Ramadan itu bulan puasa, bukan bulan biasa. Bagaimana? Ramadan itu bulan puasa. Nah, jadi bulan Ramadan itu adalah bukan bulan Ramadan itu bulan puasa, bukan bulan biasa. Satu, awal rahmat. Kita ini butuh rahmat, makanya di awal tuh fase pertama itu Allah tebarkan rahmat. Rahman Rahim Allah kasih kepada hamba-Nya. Kita ini butuh rahmat Allah. Tadi kan ini masuk surga, mengandalkan sholat kita, tahu sholat kita masih terpenuhi. Ingin masuk surga, mengandalkan haji dan umroh, baru saya tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, jekrek lagi tawaf. Ya. Betul begitu. Untung Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan pendendam, tapi Allah yang rahmat dan rahim. Kata Allah, hai manusia, dosamu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Salahmu besar, tapi rahmatku jauh lebih besar. Kau menangis di hadapanku, aku tersenyum melihatnya. Kau bersujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutnya. Rahmat siapa? Allah. Dari mana-mana di pengajian mun keur ngaji kudu jempe, ulah bali ngoprek ape, soko ngomong tibrat sare, bisi dirawu kerong wewe. Pokoknya bersenang-senang sama bareng arep handphone, mangga. Dorek ngobrol dengan nawan, yang penting di sini senang, di sana senang. Alhamdulillah. Pokoknya mah sekedar beli bakal maghrib gitu ya. Alhamdulillah. Pada inti nama kita kan, betul ya. Alhamdulillah. Risau ini pada kata ini bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Satu saat berbuka, yang kedua saat bertemu dengan Tuhan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah di bulan Ramadan ya kita nunggu adat. Di bulan Ramadan itu pun adat apa? Adat maghrib. Alhamdulillah ya begitu. Allahu Rahman. Awsatuhu maghfirah. Pertengahan maghfirah. Orang dapat rahmat, insya Allah dapat maghfirah. Orang dapat maghfirah berarti dapat rahmat Allah. Makanya disebut Ramadan itu adalah bulan penuh ampun.
Dosa sebesar apapun kepada Allah, dengan siam, dengan kiam, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang beribadah di malam hari di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, Allah tak bisa memaafkan begitu saja, tapi harus berurusan langsung dengan orang bersangkutan. Maka patut dijaga hablum minallah, hablum minan nas. Nih, udah hampir, ini berlalu ampunan. Mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah. Tadi disebutkan bahwa Ramadan itu bulan penuh ampunan. Tapi jangan kayak si kabayan. Ampun, THR kan keterima. Ampun, kue belum ada. Kue apa biasanya? Biasanya kue apa kalau lebaran itu? Ampun, bukan begitu. Tapi bulan penuh ampun. Makanya tadi dapat rahmat, dapat ampunan. Ya, kita ini sekali lagi butuh rahmat siapa? Allah. Makanya disediakan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada Lailatul Qadar. Itu rahmat Allah. Kalau orang dapat rahmat Allah diisi dengan amal kebaikan, berlebar kebaikan di bulan Ramadan. Itku minanar, fase ketiga, surga ada di depan kita. Begitu. Maka sekali lagi di penghujung Ramadan ini 10 terakhir, gunakan untuk semakin dekat dan dekat kepada siapa? Allah. Dengan jalan apa? Tadi menebar kebaikan di bulan Ramadan. Satu, oke dengan puasa sahur, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang keduanya adalah qiyam. Nah, untuk dapat Lailatul Qadar pahalanya bagaimana? Itu kan amalan malam. Siapa orang yang dapat pahala ibadah Lailatul Qadar, maka seperti orang itu ibadah berapa tahun? 83 tahun. Maka untuk itu, nih bagi dokter kan maunya hitam, ya, fokus kepada urusan akhir. Tapi bukan berarti merupakan dunia. Siapa orang yang mengutamakan akhirat, dunia pun akan datang. Siapa orang yang menanam padi, rumput pun jadi. Cuman persiapannya secara spiritual sudah luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang seperti bagi ojol, terus bagi pak polisi, bagi dokter, bagaimana yang jangan. Tapi ini dapat Lailatul Qadar. Oh, sekalipun ada di rumah sakit, sekalipun ada di kantor, sekalipun ada di jalan, tetapi hati tetap ingat cuman kalau masjid ibadah kepengen Lailatul Qadar. Nih, bagi yang banyak beraktivitas, banyak kegiatan. Satu, apabila seseorang sholat Isya berjamaah, maka pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Satu, sholat Isya berjamaah. Yang kedua, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan sholat semalam subuh. Berarti
bagi dokter yang sibuk, bagi petugas pengamanan, hanya dengan sholat isya berjamaah, hanya dengan sholat subuh. Yang ketiga ada riwayat Ahmad. Kalau tadi riwayatnya Muslim, riwayat Ahmad. Siapa orang yang membaca 100 ayat Al-Quran di malam hari, maka seakan-akan ia membaca semalaman Al-Quran. Jadi ini Lailatul Qadar smart, cerdas, begitu. Sekarang 100 ayat bagaimana? Cari yang pendek saja. Al-Ikhlas berapa ayat? Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Berapa ayat? 4 ayat. Kalau pengen 100 ayat dikalikan 25. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, baca qul 25 seakan-akan ibadah semalam suntuk. Alhamdulillah. Siap teman-teman, siap? Insya Allah. Apalagi kalau ditambah dengan amalan tarawihnya, bacaan Al-Qur'annya, ya, ditambah sholat sunnah, bahkan tambah tahajudnya, itu mah ekstra pahala. Makanya dalam mengisi Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan kuliah, yang kedua tingkatan wusta, dan yang ketiga tingkatan dunia. Ulia, itu sepanjang malam sholat sunnah untuk memburu Lailatul Qadar itu. Sholat sunnah, sholat buat, sholat fajar, sholat subuh dari awal begitu. Sholat tahajud, beres sholat tahajud masih banyak. Sholat mutlak itu tingkatan kuliah. Yang kedua wusta. Kalau wusta berpikir, banyak berpikir, membaca subhanallah. Bahkan Rasulullah kasih contoh kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau sangat mencintai orang yang ngasih maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Perbanyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Terus itu tingkatan wusta. Jadi banyak berpikir. Sholatnya hanya sedikit, harus sampai konek, jangan disia-siakan. Dan yang ketiga adalah tingkatan dunia. Kalau tingkatan dunia, yaitu ya biasa saja, begitu. Ya. Maka dengan demikian kita ini jemput Lailatul Qadar. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa di bulan Ramadan itu adalah diijabah oleh Allah. Apalagi saat-saat buka, itu saat buka itu semakin dekat ke waktu buka, di situ tempat ijabah doa. Kan banyak kita berdoa kepada Allah, banyak keperluan kepada Allah, banyak kebutuhan kepada Allah, kelihatan banyak permohonan. Aku mungkin berijabah, berdoa kalian, kata Nabi, wa aku mungkin berijabah, dan kalian harus yakin doa kalian diijabah. Ada doa itu jelas, Gusti Allah teh hoyong anu mau ini begitu, harus jelas begitu, ya. Para pri gitu, pro yang tadi
Gusti buru-buru beres pun abdi sabar pendidikan teh minimal 4 tahun sabaraha. Gusti beres pun begitu. Jangan Gusti saya mau mudik minta uang sedikit aja jangan. Atau ada Gusti abdi nyuwunkeun artos teh datang ka bumi tapi abdi mah yang uncang-uncangan we di bumi dikersake ku Gusti Allah jadi tukang kiai. Kan uncang-uncangan mereka begitu ya. Ada lagi Gusti abdi banyak artos tapi abdi mau yang cari di tempat duit datang ngaliran dikersake ku Gusti Allah jadi penuh WC umum. Terus gitu betul bahasa Sunda ya pada Unpad Universitas Pajajaran aneh bulan Bandung tapi itu apal Sunda saya masuk sedih ayo nama sembuh dari ujung teh fi amanillah nggak mau ulang tahun teh milad ngawujudkeun geus mau kita harus jangan melupakan jati diri kita. Unpad Universitas Pajajaran begitu urang Padang begini urang Padang deui loba urang Padang jadi ditu kan urang Padang deui ada cicing di Bandung kan bahasa Sunda itu bisa itu mikir itu perlu bisa ya gitu. Terus itu hari Rabu urang mana tuh enggak itu wajib urang mana tuh eta wajib kita bahasa Sunda tuh bisa ya. Terus itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ibu teh hatamatnya juz 3 kelas. Ayo saya ditanya, "Ari belum apa bahasa Arabna?" Enggak tahu. Ya, lama. Bahasa Arab kalau belum itu lama. Begitu. Kalau belum, kalau sudah kelas. Jadi jangan negara kita bangsa Indonesia satu nusa satu bangsa satu bahasa Indonesia. Makanya ada apa ini bukber. Ini bukber yang keberapa? Jadi sampai mudah-mudahan ada lagunya aja kan. Udah jam 6 nih, begitu ya. Jadi jangan lupakan hubungan dengan Allah, dosa sebesar apapun diampuni. Setengah minggunya pelajarannya tadi Rasulullah itu pernah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Habis sholat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa mengucapkan amin 3 kali? Ingin tahu sahabat betul. Beres sholat Id, malaikat Jibril datang kepadaku dan berdoa kepada Allah dan minta diampuni oleh aku. Doa yang pertama, ya Allah, jangan Engkau terima ibadah puasa seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Amin. Amin. Jadi malaikat Jibril berdoa, amin ya, amin. Apapun gelar, apapun jawab banyak harta. Kalau tidak hormat tilawat kepada Allah, kepada orang tua, pertanda anak durhaka. Kalau anak sudah seperti itu, jangankan di akhirat, di dunia saja sengsara. Tapi kalau berbuat baik, jangankan di akhirat, di dunia saja sukses kehidupannya, baik dunia dan akhirat. Yang kedua, ya Allah, jangan Engkau terima ibadah puasa seorang istri yang durhaka kepada suami. Kedengaran tak kopi Pak? Ayah ibu-ibu, Pak Ustaz, ada enggak suami yang berdosa kepada istri? Oh, itu enggak ada dalam hadisnya, enggak ada. Cuma tanggung jawab soleh tidaknya seorang istri itu tergantung siapa. Aku pinter. Mata atau kaya ibu ya istri atau sempat kosan ya udah kewajiban suami
seseorang yang tidak mau tegur sapa dengan sesama. Maka hebat bukber ini untuk menjalin silaturahim, hablum minallah dan hablum minannas. Wisatawan asing dari Portugis berlama-lama di Candi Prambanan. Karena jatah waktu sudah habis, saya ambil cukup sekian. Kalau pura-pura pergi ke kali, tentulah dia mencari makan. Kalau ada kata-kataku melukai hati, mohon kiranya dapat memaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kataku salah, jangan lapor pada polisi. Langsung doa, langsung doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sing sehat saya, sing panjang yuswa, pada melanana, sing didampil ayatnya berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala bi ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan wa fi wa yuqatu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa taqabbal wa taqabbal wa taghfir ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasidana min kulli maqsidin bil khair ikri hajatina ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu